Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Nah, sebelum kami mempresentasikan, kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok 2 dulu. Yang pertama ada Ning Aliatul Fikriyah, yang kedua ada Konita Istifada, dan yang ketiga ada Alia Putri Fadila. Di sini kami akan mempresentasikan PPT dengan mata kuliah pengelolaan pendidikan yang diampu oleh Ibu Vanisa Aviana MMPD dengan judul pengelolaan satuan pendidikan. Baik, langsung saja kita memasuki materi yang pertama. Yaitu tentang konsep pengelolaan pendidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 yaitu bahwa satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non-formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Pengelolaan satuan pendidikan atau pengelolaan sekolah merupakan pengelolaan pendidikan yang berada pada unit paling bawah untuk merencanakan program pendidikan dan membuat keputusan yang berada pada tindakan-tindakan nyata yang dilakukan secara komprehensif untuk mengcover seluruh kebutuhan-kebutuhan sekolah, visi, misi, dan tujuan pendidikan. Jadi, kata kunci pada pengelolaan pendidikan pada satuan sekolah yang merupakan unit terbawah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang diharapkan dapat menumbuhkan kreativitas dan pemberdayaan semua sumber demi tercapainya kemandirian. Pandangan yang dikemukakan oleh Nanang Fatah menyatakan bahwa pelaksanaan manajemen berbasis sekolah bergantung kepada yang pertama yaitu nilai-nilai sosial budaya, lalu yang kedua gaya bawahan dan kedewasaan, yang ketiga gaya kolega dan harapan-harapannya, yang keempat lingkungan organisasi, yang kelima teknologi. Pandangan tersebut memberikan pemahaman bahwa pengelolaan satuan pendidikan berkaitan erat dengan manajemen berbasis sekolah, bahwa bagaimana sebuah satuan pendidikan atau sekolah dapat merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengendalikan yang secara menyeluruh dapat mengembangkan arah-arah yang benar dalam materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Alia. Baik, selanjutnya yaitu prinsip pengelolaan pendidikan. 1. Memprioritaskan tujuan di atas kepentingan pribadi dan kepentingan mekanisme kerja. Tujuan dari suatu organisasi merupakan titik akhir yang berkedudukan penting. Karena itu, tujuan harus disadari serta dihayati oleh para pelaksananya. 2. Mengkoordinasi wewenang dan tanggung jawab. Untuk melihat hasil tanggung jawab seseorang terhadap pekerjaannya, maka ia harus diberi wewenang dan kesempatan yang sesuai dengan tanggung jawab yang diberikannya dalam tempat pekerjaannya. Yang ketiga yakni memberi tanggung jawab pada personil sekolah hendaknya sesuai dengan sifat-sifat dan kemampuannya. Tanggung jawab yang diberikan pada seseorang harus sesuai dengan watak orang itu sendiri. Penempatan orang itu harus sesuai dengan bakat-bakatnya, latihan-latihan yang pernah diperolehnya, dan pengalaman yang pernah dialaminya. Yang keempat yakni mengenal secara baik faktor-faktor psikologis manusia. Agar pimpinan tidak mengalami kesalahan serius atau blunder, maka faktor-faktor psikologis manusia ini harus benar-benar dipahami. Dalam setiap situasi kerjasama setiap individu itu memerlukan adanya kemauan, ambisi, prasangka, dan sebagainya. Hal-hal seperti ini perlu diketahui oleh pimpinan. Demikian juga untuk merumuskan prosedur, sebaiknya tidak hanya mempertimbangkan pada pengaruh yang tidak langsung yang berupa sikap-sikap dari orang-orang yang terlibat dalam pelaksanaan, harus juga mendapat perhatian dengan sebaik-baiknya. Yang terakhir yakni relativitas nilai-nilai. Relativitas merupakan suatu kondisi atau keadaan yang selalu berhubungan dengan faktor-faktor lain. Dalam kegiatan pelaksanaan manajemen atau pengelolaan nilai-nilai pada prinsip selalu berhubungan dengan nilai-nilai yang ada di lingkungan kerja.
serta nilai-nilai pada prinsip lain. Oleh sebab itu, suatu keputusan akan selalu berhubungan dengan konflik yang telah diputuskan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman-teman. Selanjutnya yaitu ada landasan hukum. Pengelolaan pendidikan mengacu pada undang-undang dan peraturan pemerintah sebagai berikut. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kemudian yang kedua mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar. Dan yang ketiga mengacu pada Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 060-5-1993 tentang Kurikulum Pendidikan Dasar. Selanjutnya yaitu fungsi pengelolaan pendidikan. Pengelolaan pendidikan ini meliputi beberapa tujuan. Yang pertama yaitu untuk meningkatkan dan memaksimalkan segenap sumber daya pendidikan sehingga mampu mencapai tujuan pendidikan. Yang kedua yaitu sebagai acuan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan di sekolah sekaligus sebagai alat evaluasi penyelenggaraan kegiatan baik selama pengelolaan berlangsung maupun akhir tahun pelajaran. Nah, untuk mencapai efisiensi serta efektivitas dalam manajemen atau pengelolaan pendidikan ini, maka segala tindakan dan kegiatan baru sebaiknya dilaksanakan dengan pertimbangan atau perhitungan yang rasional. Sehubungan dengan pemikiran tersebut, maka diperlukan langkah-langkah kegiatan dengan perumusannya secara jelas dan tegas agar antara langkah yang satu dengan langkah yang lainnya tidak rancu adanya. Langkah-langkah pengelolaan pendidikannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pengambilan keputusan. Membuat putusan merupakan bagian dari kehidupan kita sehari-hari, baik secara individu ataupun secara kelompok dalam suatu organisasi. Pembuatan putusan merupakan salah satu fungsi administrasi yang mesti dilakukan oleh para administrator yang akan membawa dampak terhadap seluruh organisasi, perilakunya, dan hasil-hasil dari putusan itu. Sebab, proses pembuatan putusan merupakan suatu usaha untuk mencapai tujuan-tujuan dari unit yang menjadi tanggung jawabnya. Urutan langkah-langkah pembuatan putusan yaitu yang pertama menentukan masalah, kemudian yang kedua menganalisa situasi yang ada, yang ketiga mengembangkan alternatif-alternatif kemungkinan, yang keempat menganalisa alternatif-alternatif kemungkinan, yang kelima yaitu memilih alternatif yang paling mungkin. Yang kedua ada perencanaan. Merencanakan adalah kegiatan persiapan untuk mengantisipasi tindakan-tindakan apa yang akan dilakukan. Perencanaan adalah juga dapat merumuskan tujuan-tujuan dan teknik-teknik untuk dapat mewujudkan tujuan tersebut. Yang ketiga, ada pengorganisasian. Pengorganisasian merupakan suatu gerak langkah menuju ke arah pelaksanaan rencana yang telah disusun sebelumnya. Pelaksanaan fungsi pengorganisasian ini harus dapat menghasilkan suatu organisasi yang dapat bergerak dengan suatu kesatuan yang bulat. Pengorganisasian juga merupakan suatu fungsi administrasi kedua setelah fungsi perencanaan. Dalam suatu organisasi yang baik, semua bagiannya semestinya dapat bekerja dalam suatu keselarasan dari bagian-bagian yang terpisah menuju kepada suatu kesatuan yang tak terpisahkan, disebabkan adanya unsur-unsur yang mempersatukan. Kemudian yang keempat, ada komunikasi. Mengkomunikasikan berarti menyalurkan informasi, ide, penjelasan, perasaan, pertanyaan dari orang yang satu kepada orang yang lain atau dari kelompok yang satu kepada kelompok yang lain. Mengkomunikasikan dalam suatu organisasi adalah dimaksudkan untuk dapat mempengaruhi sikap dan perilaku para anggota organisasi secara sendiri-sendiri atau secara berkelompok. Kemudian yang kelima ada koordinasi. Mengkoordinasikan adalah serangkaian kegiatan untuk mempersatukan sumbangan dan saran dari para anggota organisasi, bahan dan sumber-sumber lain yang terdapat dalam organisasi itu ke arah pencapaian tujuan-tujuan yang telah disepakati bersama. Dengan kata lain, tanpa
tanpa koordinasi yang baik dalam organisasi akan sulit untuk dapat mengharapkan tercapainya keteraturan kegiatan dengan tertib dalam upaya untuk mengejar tujuan yang hendak dicapai oleh organisasi tersebut. Dengan koordinasi unit-unit yang terpisah dalam organisasi diupayakan untuk saling dihubungkan dengan unit-unit yang lainnya itu sehingga unit-unit yang terpisah tadi saling mempengaruhi unit-unit lain menjadi satu kesatuan yang terintegrasi dan harmonis. Fungsi koordinasi adalah mempersatukan unit-unit dan menciptakan setiap unit itu untuk saling melengkapi dan mendukung unit yang lainnya. Yang keenam, ada pengawasan. Pengertian pengawasan itu sendiri adalah sebagai suatu proses fungsi dan prinsip administrasi untuk melihat apa yang terjadi sesuai dengan apa yang semestinya terjadi. Apabila tidak sesuai dengan semestinya, maka perlu adanya penyesuaian yang mesti dilakukan. Dengan kata lain, pengawasan adalah fungsi administratif untuk memastikan bahwa apa yang dikerjakan sesuai dengan rencana yang telah dibuat sebelumnya. Dan yang terakhir, ada evaluasi. Penilaian sebagai seperangkat kegiatan yang dapat menentukan baik tidaknya program-program atau kegiatan-kegiatan organisasi yang sedang dijalankan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Dengan menerapkan proses penilaian terhadap suatu program atau kegiatan yang sedang dijalankan organisasi, kekuatan dan kelemahan dari program atau kegiatan tersebut dapat diketahui untuk dapat terus dipertahankan kekuatannya. Demikianlah yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya kami memohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.